Kita akan informasikan untuk teman-teman atau adik-adik yang mau daftar kuliah di Taiwan, ini di Hong Kong University. Jadi kita bisa bantuin adik-adik untuk daftar. Nah, untuk informasinya, ini untuk tahun ajaran 2025 ya, jadi bisa daftar dari sekarang. Nah, bisa dilihat ya, pendaftarannya sudah dimulai dari 1 September kemarin sampai 25 November. Jadi, kalau ada yang mau daftar bisa sampai tanggal 25 November. Dan akan mulai masuk sekolah di semester musim semi. Kurang lebih itu tanggal 17 Februari. Jadi, sebelum 17 Februari, jika visanya tidak ada masalah, maka sudah bisa sampai di sekolah dan mulai belajar. Nah, setelah adik-adik memberikan formulir ya, nanti kita akan bantu untuk pendaftarannya. Akan ada penyaringan dokumen dan wawancara. Jadi sekitar tanggal 1 Desember sampai 15 Desember, pihak dari Hong Kong akan ada datang ke Indonesia untuk mengadakan wawancara. Nah, untuk daerahnya biasanya di kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, Bandung gitu ya. Tinggal dilihat siswa mana yang paling banyak, sekolah biasanya akan ke situ. Nah, setelah diwawancara, akan ada pengumuman penerimaan di tanggal 6 Januari. Nah, setelah ada pengumuman penerimaan, maka dari sekolah akan mengirimkan LOA. Nanti kita akan bantukan juga untuk pengambilan LOA dan juga pendaftaran visanya, dan akan sudah mulai untuk bikin visa untuk masuk sekolah. Jadi, kira-kira bulan Januari ya, itu akan sudah mulai pembuatan visa. Dan sebelum tanggal 17 Februari akan sudah mulai ada pendaftaran ulang di kampus Hong Kong dan akan mulai belajar di tanggal 17 Februari 2025 ya. Nah, berikut ini jurusan yang bisa dipilih untuk program 1+4. Nah, jadi di sini ada kuotanya ya. Untuk teman-teman pelajar yang Chaoseng ini abaikan saja karena ini untuk pelajar dari Hong Kong Macau. Untuk pelajar internasional, Indonesia termasuk di pelajar internasional, kuotanya 95 orang. Jurusannya ada jurusan ilmu dan teknologi pangan, jurusan teknik lingkungan, keselamatan dan kesehatan, jurusan aplikasi teknologi cerdas ya, jurusan seni kuliner dan manajemen hotel. Nah, ini bisa dilihat situs jurusan websitenya di sini, diklik aja di Google. Nah, penjelasan untuk program ini adalah kita akan belajar, adik-adik akan belajar 1 tahun belajar bahasa Mandarin dulu. Jadi fokus untuk belajar bahasa Mandarinnya ya. 1 tahun belajar bahasa Mandarin, baru setelah itu 4 tahun kuliah dengan 128 SKS sesuai dengan jurusan yang dipilih. Jadi kalau misalnya kamu jurusannya maunya ilmu dan teknologi pangan, jadi setelah 1 tahun kursus dulu dan harus lulus TOCFL Band A2 ya, baru bisa lanjut untuk kuliah. Karena ini program khusus untuk international student ya, itu dapat gratis sekolah bahasa selama 1 tahun. Nah, ini kursusnya juga dalam bahasa Mandarin. Kelasnya dimulai tadi 17 Februari ya. Nah, jadi ini sudah dijelaskan tahun pertama, yaitu 2 semester, kira-kira dari bulan September, oh ini bukan September ya, September 2000, oh ini bulan 2 Februari 2025, ya ini salah penerjemah, bulan 2 tahun 2025, artinya Februari 2025, sampai Januari 2026 ya, jadi 1 semester 1 tahun, harus ikut kelas bahasa Mandarin 720 jam. Nah, selama masa sekolah harus lulus kemampuan dasar bahasa Mandarin tingkat TOCFL A2. Ini setara dengan HSK 4. Jadi selama 1 tahun ini nanti adik-adik akan dapat kurang lebih 3 sampai 4 kali ujian untuk ngetes apakah kalian sudah lulus A2 atau belum. Harus lulus baru bisa lanjut ke kuliah. Kalau misalnya nggak lulus A2, maka harus kembali ke Indonesia ya dan sudah tidak bisa mendaftar lagi di program 1+4 di kampus manapun. Karena peraturan pemerintah Taiwan, program 1+4, satu siswa hanya bisa mengambil beasiswa 1 kali. Nah, kalau misalnya adik-adik lulus TOCFL A2 yang tingkat dasar ini, maka tahun kedua sampai tahun kelima ya, itu akan mulai kuliah S1. Jadi kira-kira dari Februari 2026 sampai Januari 2030 ya, 4 tahun. Nah, kursus kenapa harus lulus A2? Karena nanti kelasnya akan dalam bahasa Mandarin. Dan sebelum tahun ketiga ya, atau di tahun kedua,
siswa harus sudah bisa bahasa Mandarin standar tingkat B1. Nah, dan mereka yang tidak memenuhi standar harus mengikuti kursus belajar bahasa Mandarin yang ditawarkan oleh Lembaga Pusat Bahasa Mandarin dengan biaya sendiri. Jadi kalau misalnya nih adik-adik sudah lulus A2, kemudian pada saat tahun kedua belum bisa lulus B1, adik-adik bisa ambil lagi kelas belajar bahasa Mandarin ya, tentunya dengan biaya sendiri. Nah, tapi di sini nggak usah khawatir, ya kalau misalnya adik-adik di semester di 1 tahun pertama rajin-rajin belajar, fokus dulu belajar, lulus A2 ya, B1 itu pasti bisa karena A2 ke B1 itu cuma beda 1 tingkatan aja. Jadi meskipun sudah nggak kelas bahasa Mandarin, tetap belajar bahasa Mandarin sendiri aja, supaya nanti pada saat ujian B1 itu bisa. Nah, syaratnya untuk yang mau mendaftar harus lulusan SMA atau setara ya, SMK boleh. Kemudian mengikuti jadwal, untuk mengisi formulir. Nah, ini formulirnya bisa di-download online atau pengisiannya online. Nah, untuk adik-adik yang minta, dibantu oleh kita akan bantu untuk pengisian online dan juga bantu untuk melengkapi dokumen dan juga akan bantu untuk follow up ke sekolah gitu. Jadi sudah termasuk dengan biaya administrasi untuk pengurusan semua dokumen-dokumennya juga. Nah, untuk biaya dokumen, translate, leges, dan lain-lain juga sudah ada di biaya, yang tertera di website kita ya. Nah, di sini ada surat-surat yang harus dilampirkan, isi formulir pernyataan, kemudian transkrip dokumen ya, bisa dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Mandarin. Nah, kalau misalnya yang belum, bukan bahasa Mandarin ya, harus dileges nih, ya, diverifikasi kedutaan dan lain sebagainya. Jadi harus dileges di TETO. Nah, kemudian kalau misalnya belum sempat memberikan, biasanya kita nanti bisa mengisi surat pernyataan verifikasi dokumen dulu, gitu. Nah, terus ini yang perlu diperhatikan juga punya bukti kemampuan finansial yang cukup untuk belajar di Taiwan. Ini rekening koran ya, jadi rekening koran ada di rekening orang tua atau anaknya boleh, hanya bisa, nama itu ya, karena TETO kalau rekening yang lain mereka biasanya akan mempertanyakan. Jadi, orang tua yang ingin anaknya ke Taiwan, sekolah tetap harus ada bukti kemampuan finansial. Kenapa? Karena pemerintah, terutama TETO ya, pada saat mengeluarkan visa tetap harus memastikan kalau misalnya anaknya ternyata nggak dapat beasiswa nantinya, orang tua masih bisa menjamin biaya hidup anaknya atau biaya kuliah anaknya. Nah, ini kira-kira 3.500 USD atau 100.000 NTD, jadi kurang lebih 50 juta ke atas ya. Ini harus ada di rekening koran orang tua, dana mengendap ya 3 bulan terakhir, sampai kapan? Sampai visanya keluar. Dan rekening koran ini yang cukup penting karena banyak siswa yang ditolak ya, karena rekening korannya mencurigakan. Tiba-tiba buka rekening baru, ada uang 50 juta, itu nggak boleh ya. Jadi harus memang rekening yang aktif dan jelas transaksinya. Nah, kemudian tambahkan fotokopi paspor dan KTP. Kalau misalnya ada dokumen lain yang dibutuhkan oleh jurusan kalian, maka nanti akan diinformasikan oleh pihak sekolah, ya. Nah, ini untuk informasi penting lainnya ini kita lewati saja. Nah, ini untuk daftarnya itu nggak ada biaya, jadi nggak ada biaya daftar sekolahnya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat, nah ini beasiswanya. Jadi di Hong Kong itu beasiswanya dia ada di tahun kedua ya. Mulai ada beasiswa dari 50.000 sampai 5.000. Dilihat dari nilai sekolah anaknya. Jadi akan dilihat dari nilai anaknya, baru nanti bisa mengajukan untuk beasiswa. Beasiswanya didapatkan per semester. Nah, kemudian ini kalau sudah diterima, maka harus lapor gitu ya. Ini nanti juga akan kita bantu untuk urus. Nah, kita masuk ke biaya kuliah dan lain-lainnya. Ini biaya kuliah per semester ya, hanya untuk referensi aja. Nanti untuk berapa yang diambil ya, berapa standar pemungutan biayanya untuk tahun ajaran saat ini ya. Jadi mungkin tahun depan lagi beda. Jadi untuk lengkapnya nanti ada di situs sekolah. Nah, tapi kurang lebih seperti ini ya, karena biaya uang sekolah biasanya tidak berubah terlalu banyak. Nah, untuk kuliah bahasa Mandarin ya, uang sekolahnya atau uang bukunya biasanya sudah potongan dari subsidi ya. Jadi tetap 1 semester
kurang lebih persiapkan uang 25.000 NTD ya, bisa dikalikan dengan kurs, mungkin biar lebih gampang sekarang kurs 500 gitu ya. Jadi orang tua harus tetap membayar sebesar ini. Kemudian untuk semester berikutnya, ya ini uang sekolahnya kira-kira 51 atau 52.000 NTD per semester, ya artinya per 6 bulan biaya kuliahnya. Nah, kemudian kita lanjut, ini kalau misalnya mau refund ya, ini bisa dibaca aja untuk proses refund-nya. Nah, kemudian ada biaya lainnya, ini biaya asuransi wajib ya di Taiwan, setiap pelajar wajib bayar biaya asuransi 740 NT per semester. Kemudian ini biasanya pada saat, masih belajar bahasa Mandarin ya. Nanti kalau sudah 6 bulan setelah mendapatkan ARC, maka ikut biaya asuransi yang ini, 826 NTD per bulan ya. Ini semua siswa di Taiwan biayanya sama, karena dia tarifnya sudah ditentukan oleh Biro Asuransi Kesehatan Nasionalnya Taiwan. Nah, selama 6 bulan pertama sebelum ada Chenpao-Ka gitu ya atau kartu NHI, maka akan bayar biaya asuransi kurang lebih 500 NT setiap bulannya. Nah, untuk yang Chaoseng ini diabaikan aja kalau ikutnya international program. Nah, kemudian biaya buku ini tergantung ya, tidak pasti karena ada guru yang mungkin mereka memberikan dalam bentuk PDF. Jadi nggak perlu beli buku. Nah, untuk biaya akomodasi ini harga asrama per semester. Tentu pasti asrama akan lebih murah ya, tapi karena asramanya kan tinggalnya satu kamar mungkin berempat atau berenam. Nah, kalau misalnya tinggalnya di luar berarti ya beda lagi gitu. Untuk biaya hidup kira-kira di Taichung per anak ya kita hitung 8.000 sampai 10.000 per bulan. Nah, ini biaya pemrosesan izin tinggal itu ARC 1000 NTD dan ini biaya pemeriksaan kesehatan. Ini pertama kali datang ke Taiwan akan ada periksa kesehatan lagi ya, itu kurang lebih 700 NTD. Nah, untuk pendaftarannya nanti akan dibantu untuk pengisi formulir ini. Jadi sudah bisa mulai dipersiapkan ya. Untuk adik-adik yang mau daftar boleh minta formulirnya ke WhatsApp. WhatsApp-nya ada di deskripsi. Boleh chat aja dan nanti akan dibantu juga untuk pengisiannya. Nah, berikut itu tadi penjelasan tentang Hong Kong University. Jadi buat adik-adik yang atau orang tua yang ingin anaknya sekolah di Taiwan ya, jadi biar sudah ada gambaran berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk anaknya sekolah di Taiwan dan jurusan apa aja yang bisa diambil ya. Oke, jangan lupa pendaftaran terakhir itu tanggal 25 November, jadi sekolah terima formulir terakhir tanggal 25 November. Untuk informasi lainnya atau sekolah lainnya bisa lihat di website yang aku tulis di deskripsi ya, atau aku taruh di bawah ini.